Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwadiha Aigrani Hasri dengan nomor NIM 20156122016 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, apa perbedaan antara hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Dan yang kedua, bagaimana sistem pembagian warisan patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Dan yang ketiga, bagaimana sistem pembagian hibah dan wasiat. Dan yang keempat, bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Dan yang terakhir, apa saja problematika pelaksanaan hukum waris yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa hukum kewarisan yang ada di Indonesia merujuk pada aturan yang mengatur tentang bagaimana pembagian harta warisan seseorang setelah meninggal. Hukum kewarisan ini penting karena menetapkan bagaimana harta peninggalan seseorang akan dibagi dengan antara ahli warisnya. Pembagian sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3. Yang pertama, hukum waris Islam, hukum waris KUH Perdata, dan hukum waris adat. Yang pertama, hukum waris Islam. Hukum waris Islam memiliki ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan kewarisan atau mawaris. Secara istilah, kewarisan adalah pengalihan pemilik harta benda dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, atau disebut dengan ahli waris. Adapun dasar hukum kewarisan di dalam Islam ini tercantum di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 6-12. Di Indonesia, hukum kewarisan juga sudah diatur di dalam kompilasi hukum Islam, mulai dari pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli warisan. Dan aturan mengenai kewarisan juga bersumber pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Karena pentingnya urusan kewarisan ini, terdapat beberapa aturan dasar yang harus diketahui mencakup syarat-syarat rukun kewarisan serta manfaatnya di dalam Islam. Dan yang kedua, hukum waris perdata. Hukum waris di dalam KUH Perdata diatur dari pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata, menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang ada di dalam KUH Perdata sendiri. Di dalam hukum waris perdata ada 4 golongan besar yang berhak menjadi pewaris, yaitu golongan pertama, adanya suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya yang telah diatur di dalam pasal 852 KUH Perdata. Dan yang kedua, orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan golongan keempat, ada paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Nah, timbul pertanyaan, mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini? Nah, golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan aturannya atau urutannya. Artinya, ahli waris golongan 2 tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan pertama yang masih ada. Nah, dan yang terakhir, hukum waris adat. Di Indonesia mengakui tentang keabsahan hukum adat. Hukum adat sendiri di dalam masyarakat Indonesia adalah seperangkat peraturan yang berasal dari adat istiadat yang telah berlangsung lama atau bisa juga disebut sebagai kebiasaan.
adat istiadat atau kebiasaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diterima serta ditaati secara luas oleh masyarakat setempat. Di dalam hukum waris adat, pewaris merupakan proses penyaluran atau pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia sangat beragam, tergantung pada kebiasaan dan tradisi setiap suku. Sistem pewaris menurut hukum waris adat di Indonesia mencangkup transfer atau pergeseran harta dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, harta bisa mencakup berbagai aspek seperti properti, uang, dan benda berharga lainnya. Nah, jadi bagaimana perbedaan antara ketiga sistem pembagian warisan ini? Nah, jika dilihat dari pembagian harta waris, menurut hukum Islam itu memiliki pembagian 2/1, 2 bagian dari laki-laki dan 1 bagian dari perempuan. Sedangkan di dalam hukum KUH Perdata itu pembagiannya sama rata. Tidak ada yang dibeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, hukum waris adat. Pembagian hukum waris adat ini tergantung pada kebiasaan adat setempat atau tergantung pada adatnya masing-masing. Nah, berbicara tentang hukum waris adat, ada prinsip pewarisan dalam masyarakat adat di Indonesia bergantung pada sistem kekerabatan tertentu yang dianut. Setiap komunitas dan masyarakat memiliki budaya yang berbeda yang ditandai dengan corak dan sifat yang unik. Adapun 3 sistem kekerabatan yang dianut di dalam hukum waris adat di Indonesia yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental. Jika dilihat dari definisi, sistem kekerabatan patrilineal ini hanya berdasarkan pada keturunan ayah saja atau laki-laki. Sedangkan sistem kekerabatan matrilineal ini dilihat dari berdasarkan pada keturunan ibu atau perempuan. Dan sistem kekerabatan parental atau bilateral ini dilihat dari gabungan antara patrilineal dan matrilineal. Jadi bisa dibilang berdasarkan pada keturunan ayah maupun ibu. Nah, jika dilihat dari sistem pewarisan, sistem kekerabatan patrilineal itu, seorang putra berhak menerima pewarisan, dan jika ia meninggal tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, maka warisan tersebut akan diwarisi. Artinya di sini yang berhak menerima warisan yaitu hanya laki-laki saja. Perempuan tidak berhak menerima warisan pada sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan sistem kekerabatan matrilineal itu putri memiliki hak untuk menerima warisan. Jika suami meninggal, maka dalam pembagian warisan akan dikembalikan ke keluarga asalnya, dan jika istri yang meninggal, maka akan diwariskan kepada putrinya. Artinya di dalam sistem kekerabatan matrilineal ini hanya perempuan tok yang akan mewarisi, sedangkan laki-laki tidak. Beda dengan sistem kekerabatan patrilineal tadi, yang berhak mewarisi hanya seorang laki-laki, perempuan tidak. Sedangkan di matrilineal ini perempuan yang berhak mewarisi. Nah, di dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, sistem ini memberikan bagian pada setiap anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, untuk memberikan bagian dari harta warisan. Artinya, dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral ini tidak ada yang membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Pembahasan selanjutnya yaitu hibah dan wasiat, di mana hibah merupakan pemberian warisan terhadap ahli waris ataupun bukan ahli waris dan dibagi sebelum wafat. Sedangkan wasiat merupakan pemberian harta warisan kepada seseorang yang bukan ahli waris dan ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah wafat. Di dalam pembagian wasiat ini juga tidak boleh melebihi 1/3. Sedangkan pembagian menurut hibah yaitu bebas terserah dari pemilik harta. Selanjutnya, adapun tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut hukum Islam dan menurut KUH Perdata, di mana menurut hukum Islam tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya sebatas harta peninggalannya saja. Di
di mana hal tersebut telah diatur di dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam ayat 2, yaitu tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atau kewajiban hanya pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Sedangkan di dalam KUH Perdata ada 3 opsi. Yang pertama, menerima secara murni dan menerima dengan hak istimewa dan menolak warisan. Di mana menerima secara murni ini artinya yaitu ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap utang pewaris termasuk pula harta pribadinya, dan menerima dengan hak istimewa yaitu ahli waris hanya menanggung sebatas harta yang diterima dan tidak berkewajiban menutupi kekurangannya. Dan yang terakhir, menolak warisan, artinya ahli waris tidak bertanggung jawab terhadap hutang pewaris karena tidak pernah dianggap telah menjadi ahli waris. Pada dasarnya, hukum Islam dan KUH Perdata ini sama-sama membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab terhadap beban-beban warisan si pewaris. Adapun perbedaannya di dalam hukum Islam yaitu tidak mengenal istilah melepas diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan pewaris, sedangkan di dalam KUH Perdata itu ahli waris bisa melepas diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan, yaitu artinya ahli waris bisa menerima dan menolak warisan tersebut. Kepada ahli waris harus cermat dan teliti dalam pembagian harta warisan tersebut, karena kemungkinan saja si pewaris ini meninggalkan hutang yang belum terselesaikan semasa hidupnya, yang mana ahli waris harus melanjutkan atau bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut dari harta peninggalan warisan. Pembahasan terakhir yaitu problematika pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Nah, terkait problematika pembagian hukum waris di Indonesia, ada 2. Yang pertama, dapat kita lihat bahwasanya masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih kurang paham terkait pembagian warisan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang berselisih tentang pembagian warisan tersebut. Dan yang kedua, yaitu pilihan hukum atau choice of law, yang dimana adanya pilihan hukum yang ditawarkan kepada masyarakat mengenai hukum apa yang akan dipakai dalam pembagian warisan, entahkah itu hukum privat atau perdata, hukum Islam maupun hukum adat. Tentunya pada setiap sistem pembagian dari ketiga hukum tersebut pasti berbeda-beda dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Antara kedua belah pihak akan saling mencari hukum apa yang akan digunakan agar salah satu dari mereka itu mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga keadilan dalam pembagian warisan tersebut tidak terwujud. Nah, itulah tadi penjelasan seputar hukum kewarisan yang ada di Indonesia, baik itu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.